Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan harapan kami semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan dan kebahagiaan dari Sang Pencipta dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian. Kesempatan dalam video kali ini akan kami gunakan untuk sharing pengetahuan berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dan besar harapan kami, pembahasan dalam video kali ini dapat menambah pengetahuan kita tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur kajian dalam ilmu manajemen. Manajemen secara etimologi dan terminologi telah dibahas pada video sebelumnya. Terlepas dari berbagai upaya yang mungkin bergantung pada analisis konseptual dari kata manajemen, secara umum pemahaman terkait manajemen dapat ditinjau dari fungsi manajemen itu sendiri, yakni sebagai sains atau ilmu pengetahuan, sebagai seni, dan sebagai profesi. Sains menawarkan pengetahuan, sementara seni berhubungan dengan penggunaan pengetahuan dan keterampilan. Seorang manajer dapat berhasil jika memiliki pengetahuan tentang ilmu dan seni menggunakannya dalam pekerjaan. Potret manajemen sebagai sains adalah merupakan suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Sebagai seni, manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sementara sebagai profesi, manajemen berkaitan dengan profesional individu yang memiliki kemampuan dan ditunjukkan dalam aktivitas pencapaian tujuan melalui penggabungan berbagai sumber daya berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sikap, perilaku, dan kinerja akan terlihat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian melalui tindakan individu tersebut yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari individu secara alamiah maupun lingkungannya. Pengaruh internal dan eksternal ini dikaji dan kemudian melahirkan berbagai asumsi, konsep, teori, serta model keputusan yang dibangun berdasarkan sejumlah argumen dan reasoning dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Basis utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal. Dari semua sumber daya sebuah perusahaan, barangkali SDM adalah sumber daya yang paling besar kontribusinya dalam mencapai kesuksesan bisnis. Manusia memiliki peranan penting dalam mencapai efektivitas penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, yakni membuat keputusan, mengoperasikan peralatan, dan lainnya. Karena demikian besar peranannya, mengelola SDM menjadi sangat penting. Sebagian besar perusahaan memiliki departemen SDM yang bertanggung jawab mengelola SDM. Fokus kajian MSDM adalah masalah sumber daya manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi, karyawan atau pegawai, dan masyarakat. SDM dalam perusahaan terdiri dari pengusaha, yakni orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada karyawan atau pegawai yang merupakan perencana, pelaku, dan selalu berperan aktif dalam setiap aktivitas organisasi atau perusahaan. Sementara pemimpin atau manajer adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain, serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan. Terkait dengan pemahaman MSDM, Mathis dan Jackson mendefinisikan MSDM sebagai suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi secara efektif dan efisien.
Sementara GAES mengartikannya sebagai salah satu bentuk kebijakan organisasi yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan integrasi semua unsur organisasi, membangun komitmen pegawai terhadap organisasi, prinsip kelenturan dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pekerjaan, untuk menghindari kekakuan, serta pencapaian kualitas, baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Menurut Mondi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Werder dan Davis adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan memiliki tanggung jawab sosial. MSDM berbeda dengan manajemen personalia, karena dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sementara dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Berikutnya, ruang lingkup kajian MSDM secara holistik didasari oleh fungsi-fungsi MSDM yang mencakup pengadaan SDM, pengembangan SDM, dan pemeliharaan SDM. Pengadaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di dalamnya meliputi perencanaan sumber daya manusia, yakni penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja, yaitu menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Berikutnya, seleksi, yang merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Kemudian penempatan, yakni penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Kemudian pembekalan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Ruang lingkup selanjutnya adalah pengembangan, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktivitas ini terdiri dari pelatihan dan pengembangan atau training and development, serta pengembangan karir atau career development. Skop berikutnya adalah pemeliharaan atau maintenance, yang bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi. Dalam kaitannya dengan fungsi operasional MSDM, pemeliharaan akan mengkaji kompensasi jabatan, yakni usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kemudian integrasi, yakni penciptaan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Kemudian hubungan perburuhan atau labor relation, yakni pembahasan masalah perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, kesempatan kerja bersama, sampai penyelesaian perselisihan perburuhan. Selain itu, juga mengkaji pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, separation, yang menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang terakhir, alat-alat manajemen sumber daya manusia antara lain terdiri dari analisis jabatan atau job analysis, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan atau job evaluation. Oke, untuk sementara pembahasan kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada video yang lain. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang bersama DM Home Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.